Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita hari ini akan update informasi tentang kondisi yang ada di market kripto. Jadi kalau kita lihat untuk market kripto global mengalami koreksi sebesar 0,76%. Kalau kemarin total market capital ada di angka 3 triliun US dollar, hari ini turun di angka 2,93 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk dominasi Bitcoin hari ini ada di angka 60%. Kemudian untuk Fear and Greed Index ini ada di angka 26. Jadi kalau kita lihat di sini banyak trader maupun investor ini rame-rame keluar dari market atau melakukan penjualan aset, teman-teman. Sehingga kita lihat di sini untuk market kripto tertekan dan kebanyakan para trader maupun investor yang bermain di altcoin itu melarikan asetnya ke dalam bentuk Bitcoin, teman-teman. Ini kita lihat Bitcoin untuk dominasinya mengalami peningkatan ada di angka 60,07%. Kemudian untuk Bitcoin sendiri kita lihat dari harga 100 dolar lebih, 100 ribu US dollar lebih hari ini dibanting sampai dengan 88.967 US dollar, teman-teman. Jadi Bitcoin mengalami koreksi yang cukup dalam satu minggu terakhir terkoreksi sampai 7%, dalam 24 jam terakhir terkoreksi sampai 1,83%, teman-teman. Kemudian pada saat para retail, para investor ketakutan, kalau kita melihat di indikator Fear and Greed Index secara psikologi, banyak trader maupun investor yang terpukul dengan kondisi market. Ini malah kita lihat MicroStrategy malah memborong Bitcoin sebesar 20.000 Bitcoin, teman-teman. Jadi inilah bedanya antara pemain besar dengan pemain kecil, teman-teman. Jadi kalau pemain besar pada saat orang ketakutan dia masuk, tapi kalau pemain kecil pada saat orang market hijau baru masuk, akhirnya kebanyakan kita nyangkut di atas, teman-teman. Jadi pada saat Bitcoin dibanting habis-habisan, ini MicroStrategy melakukan pembelian. Ini 20.000 Bitcoin senilai hampir 2 miliar rupiah. 2 miliar US dollar, teman-teman. 1 miliar US dollar itu kurang lebih 16 triliun, berarti 32 triliun rupiah, teman-teman. Itu kalau uangnya itu kita susun, itu satu RT ketutup semua, satu jalanan, teman-teman. Jadi pada tahun 2025 ini MicroStrategy ini berubah namanya menjadi strategi, teman-teman. Jadi strategi perusahaan yang dulunya dikenal sebagai MicroStrategy melakukan langkah besar dengan membeli lebih dari 20.000 Bitcoin senilai hampir 2 miliar US dollar. Dan ini pembelian ini menjadi akuisisi Bitcoin terbesar dari perusahaan sepanjang tahun tersebut, teman-teman. Jadi di bawah kepemimpinan Michael Saylor, ini MicroStrategy terus memperluas portofolio aset digitalnya dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu investor korporat terbesar di dunia dalam hal Bitcoin, teman-teman. Jadi langkah ini tidak hanya mencerminkan keyakinan jangka panjang terhadap aset kripto, tetapi juga menunjukkan strategi bisnis yang ambisius namun beresiko tinggi, teman-teman. High risk, high reward. Jadi untuk melakukan pembelian Bitcoin ini, strategi melakukan penawaran saham senilai 2 miliar US dollar. Jadi dana hasil penjualan saham tersebut kemudian dialokasikan sepenuhnya untuk meningkatkan cadangan Bitcoin perusahaan. Jadi
pendekatan ini bukanlah hal baru bagi strategi. Sejak beberapa tahun terakhir, Michael Saylor ini telah menggunakan strategi serupa, yaitu menjual saham perusahaan untuk membiayai pembelian Bitcoin secara agresif, teman-teman. Meskipun pendekatan ini nampaknya berhasil dalam jangka panjang, namun untuk jangka pendek tetap ada kekhawatiran bahwa harga Bitcoin itu dapat mempengaruhi kinerja saham dari MicroStrategy. Tetapi kelihatannya Michael Saylor tidak peduli dengan hal ini karena dia tetap meyakini bahwa Bitcoin itu adalah safe haven, teman-teman. Jadi pada saat krisis global seperti ini, salah satu cara untuk mengamankan finansial kita itu adalah dengan cara melakukan pembelian Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, meskipun ada tantangan dalam jangka pendek, namun Michael Saylor nampaknya tetap optimis tentang masa depan Bitcoin. Dia sering menyebut Bitcoin sebagai aset moneter digital abad ke-21 yang memiliki potensi untuk menggantikan emas sebagai penyimpan nilai utama, teman-teman. Oke, teman-teman, dengan adanya informasi ini kita akan lihat pergerakan harga Bitcoin. Jadi pada hari ini Bitcoin ini kelihatannya berusaha keras untuk merangkak naik, teman-teman. Jadi ternyata 2 miliar US dollar itu belum cukup untuk menggerakkan harga secara drastis, teman-teman. Tapi kalau kita melihat di sini, kalau teman-teman perhatikan, untuk market capital ini ada peningkatan sekitar 0,3%, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Bitcoin atau penjualan Bitcoin, silakan lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan cek dengan menggunakan indikator Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci retracement ini kalau teman-teman mau main aman, kalau yang takut dengan resiko, itu silakan menunggu di area golden ratio dari Fibonacci retracement di angka 79.800 US dollar, teman-teman. Tetapi sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi, teman-teman, untuk Bitcoin bagi yang memakai strategi DCA atau dollar cost averaging, ini Bitcoin ini membeli kapanpun sebenarnya tidak ada masalah, karena tadi Bitcoin ini memiliki fungsi yang berbeda dengan altcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin ini sering dikatakan orang sebagai safe haven dan juga sebagai store of value atau penyimpan nilai, teman-teman. Jadi hampir sama dengan emas. Jadi kalau teman-teman tanya kapan saat yang tepat untuk membeli emas, maka jawabannya adalah setiap saat adalah saat yang tepat untuk investasi emas. Jadi sama dengan Bitcoin. Sebenarnya kalau ada yang tanya kapan saat yang tepat untuk membeli Bitcoin, maka jawabannya adalah setiap saat itu adalah saat yang tepat untuk membeli Bitcoin, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.